Pun ada yang merasa bahwa jalan-jalan outbound ada suka duka, ban pecah. Dari jam 2 pagi kami berangkat. Sampai sana. Sampai sana jam 2 siang. Maklum lah, supir kan bersertifikat. Itu dulu pilot tuh supirnya. Pilot turun profesi jadi supir. Oh, jadi kadang dia udah ya. biasa bawa pesawat. pesawat, disuruh bawa bus gitu, dia suka gagap, maklum lah gitu kan. Udah tinggi kapten tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Oke. Alhamdulillah teman-teman sahabat channel Sajali Sinaga. Pada kesempatan yang berbahagia ini ya, kita di sini sedikit berbagi pengalaman suka duka. Terhadap Ini dia. Suka duka kita berdua ya. Oke. Dalam Melaksanakan perjalanan apa namanya? outbound gitu ya. Untuk mengajak anak-anak TK dan anak tahfiz di rumah mengaji Cahya ke Pantai bebas Perapat. Nah, di situ ada yang menarik sekali. Makanya kita akan berbagi pengalaman ya, suka duka. Mungkin teman-teman ada yang merasa bahwa jalan-jalan outbound ada suka duka, ban pecah ya, atau busnya terguling. Astagfirullah. Iya. Karena kami hampir merasakan itu. Pasti ada suka duka ya. Ya jangan sampai lah busnya terguling ke jurang gawat juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi memang suatu perjalanan itu ya pokoknya sabar lah, entah mau kemana gitu pasti ada suka dukanya. Maka dari itu ya Nabi kita yang mulia selalu mengajarkan kepada kita untuk berdoa ya Ustadz ya sebelum berangkat. Mungkin kemarin kita nggak berdoa masing-masing ya, tapi nggak ya dipimpin doanya DMM doa masing-masing. Makanya perjalanan kita tuh hambat itu ya kan, banyak nggak lancar. Betul, banyak apa namanya, banyak hambatan lah pokoknya. hambatannya, betul. Pergi dari jam sekian sampai jam sekian nggak logika ya. Iya. Masya Allah. Oke. Nah, saya akan langsung tanya-tanya sama beliau ini. Beliau ini kan penanggung jawab outbound juga ya. Dia kan kepala sekolah ya, sekaligus kepala tahfiz ya. Maka agak pusing-pusing juga ya. Ya, itulah yang dikatakan sebagai beban ya. Parkir. beban 30.000. Ya. Beban itu ya. Parkir bang. Nggak apa-apa. Oke ya. Nah, biasalah kalau sebagai penanggung jawab ini kan masalah segala macam harus serba siap gitu ya kan. Iya. Jangan sampai serba serbi lah pokoknya. Serba serbi ya kan. Nah, jadi ini berbagi pengalaman aja ya teman-teman ya kan. Mana tahu teman-teman ada yang sama atau ya gitulah ya. Langsung saja kita kan tanya sama ya Ustadz kita ya. Dari awal sebelum keberangkatan. Nah, ya. Oke. Langsung saja dari awal tuh kayak mana? Oh gitu. Jadi nggak ada kawan ya. Jadi sebenarnya jadwal outbound yang kita lakukan beberapa hari yang lalu, seminggu ya? Ya seminggu udah ada ya. Itu kan
sebenarnya terjadwal untuk anak-anak TK. Nah, itu dia. Namun mengingat menimbang gitu kan bahwa ada beberapa daripada anak-anak tahfiz kita yang mereka rajin gitu ya datang, itu istilahnya kebijakan yang diberikan oleh yayasan untuk mereka anak-anak tahfiz yang rajin tadi supaya mereka juga turut serta gitu. Nah, kemudian yang lucunya itu satu hal yang memang saya inginkan. Kenapa? Karena kalaulah tidak ada program dari yayasan yang seperti itu, tentu sudah pasti saya nggak ada teman di situ kan. Adapun teman, ya pasti perempuan semua, anak-anak gitu kan. Maka saya ambil kebijakan tempo hari untuk menanyakan langsung kepada yayasan agar Ustadz Sajali Sinaga direkomendasikan untuk juga mendampingi anak-anak itu. Nah, alhamdulillah perjalanan yang tadinya hanya dilakukan oleh anak-anak TK, namun terakhir diikuti juga oleh anak-anak tahfiz, berikut juga guru-gurunya gitu kan. Nah, pada saat saya tawarkan Ustadz untuk ikut tempo hari, kan pertama nggak mau ya kan, nggak mau, saya bujuk ayo gitu kan. Tapi untuk TK aja udah nggak apa-apa, itu juga nanti masuk anak tahfiz, saya bilang. Entah apalah yang kemudian menyebabkan Ustadz Sajali Sinaga gitu kan kemudian ikut di dalamnya. Entah apa motivasinya, saya juga kurang paham di sini. Nah, akhirnya beliau, masya Allah, turut serta di situ ya. Tapi aduh, iya kan awalnya antum nolak kan, tapi lama-lama saya tawarkan mau. Kenapa? Teng tereng gitu ya. Iya. Ada udang. Ada udang rupanya di balik pergedel. Gitu. Hati-hati Ustaz. Aku kan mikirkan kuotanya. Oh gitu. Kuotanya. Kan sudah dibilang di awal bahwa perjalanan kita itu bukan hanya untuk anak TK kan, tapi juga anak tahfiz gitu kan. Tadi tahfiz udahlah, ikut juga nggak apa-apa. Hal yang lain nggak ada kan? Nggak ada. Ayo takut. Karena Ustadz Teng dereng. karena Ustadz sendirian kan muncul, ayolah. Akhirnya mau. Oke. Akhirnya kita berangkat. Nah, disinilah terjadinya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang semua itu di luar dari dugaan. Yang pertama, jadwal keberangkatan kita memang jam 1 ya. Jam 2 memang. Jam 2 memang. Ya. Kenapa dibuat sampai jam 1 supaya on time gitu kan? Nggak ada lagi yang ditunggu-tunggu. Nah, untuk perjalanan pergi kita pas itu jam 2, saya lihat jam saya kan jam 2 pagi kita langsung let's go. Kemudian kita berangkat. Bayangkan pemirsa. Dari jam 2 pagi kami berangkat. Sampai sana jam 2 siang. Dari jam 2 pagi sampai sana kami jam 2 siang. Berarti 12 jam di perjalanan. Padahal kita tahu dari kisaran ke Perapat itu kan memakan waktu lebih kurang sekitar 4-5 jam gitulah ya. Selambat-lambatnya 5 jam lah ya kan. Iya. Ini sampai 12 jam. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Ini dia yang mau dibahas. Ini dia yang mau dibahas. Jadi dalam perjalanan ya kan, setelah sampai di jalan menuju Perapat, nah kemudian kami dihadapkan dengan antrian yang cukup panjang, macet ya. Dikarenakan ada apa namanya Ustaz? Gak ada apa-apa. Hah? Gak ada apa-apa, kena toko. Bah, iyanya.
Loh, katanya apa? Nggak ada orang Ada kita longsor. pulang. Nggak ada, kata Bang Jali, nggak ada apa-apanya itu. Oh, Berarti dikibuli ya? Iya. Terakhir pemirsa, kami muter dari Sidamanik berangkat. putar balik kan. Kan makin jauh itu perjalanan putar balik. 2 jam lebih. 2 jam lebih. Dari kisaran menuju tempat yang macet itu aja ada memakan waktu Wih. berapa? Jam 2 sampai jam 7 berapa jam tuh? 3, 4, 5, 6, 7, 5 jam. Iya. Putar baliknya 2 jam. Ya kan? Nah, sampai di perjalanan ya kan, setelah kami putar balik dari Sidamanik masuknya, ambles pula lah bus yang kami tumpangi bannya. Enggak, jangan ke situ dulu. Jadi Singgah dulu ke kebun teh makan. oh ya, singgah ke kebun teh makan, dulu, ya kan? ya kan. Kemudian kami Susah beri. Minjem kereta ya? minjem kereta. Iya. Jualan. Iya, wawa yang ada yang ada di situlah yang jualan, kebetulan dia jualan. Kebetulan baik. Baik pula kan. Jadi alhamdulillah Pinjemi. berkat kereta dia kami bisa sampai ke musola untuk melaksanakan ibadah sekaligus sarapan dulu itu ya. Sarapan dulu. Lemak, ya kan? Makan nasi lemak ya kan. Apalagi pagi-pagi di udara yang dingin, minum teh lagi ya kan. Ngisap lah berdoa kan. Kayak cari kemean lah ya kan. Udah kami makan di sana, kami ibadah gitu kan. Nah, akhirnya kami beli canil. Iya. Ini harus lengkap ini. Iya. Beli Jadi canil dulu gitu ya kan. Jadi setelah kami sholat duha ya. 2003. Ya, setelah kami melaksanakan sholat duha, kami kan mau menuju ke bus nih, naik kereta tadi. Nah, kemudian adalah abang-abang gitu kan, nawari canil. Wah, nampak canilnya berselera memang waktu itu ya. Enak kali lah ini gitu kan, di udara yang dingin makan canil gitu kan. Nggak nonton abang tuh. Bisa jadi. Bisa jadi. Belilah canil itu 5.000 perak. Ya. Nah, kemudian Ustadz Jali saya tawari, iya belilah. Terakhir beli 2. Tadinya mau beli 1, datang abang yang jualan, udah bang, ini karena terakhir tinggal 3 biji lagi, kata dia kan, udah beli 2 gratis 1. Wah, iyalah pula kan, bayarlah sap. Dapatlah 3 bungkus, ya kan. Begitu di bus dimakan, masya Allah, tak tetelan. Setahu canil itu kan lembut, kenyal-kenyil gitu kan. Ini macam makan daging lembu, Pak. Kresek dimakan. Nggak kenyal-kenyil dia, kresek dia. Ini canil. Ini canil atau apa ini pikir kan? Bapakmu yang canil. Terakhir yang dimakan tuh kan 1 bungkus canil tuh kan, yang 2 bungkus lagi canil sama lupis. Lupisnya yang bisa dimakan, itu yang agak enak ya. Kalau canilnya terbuang. Bisa pula canil dimakan kresek. Ini apa? Ya Allah. Begitulah dahsyatnya perjalanan outbound kami itu. Oke, lanjut lagi. Ya. Berangkat. Akhirnya setelah kami beli canil kan, kami menuju bus untuk berangkat lagi. Nah, kemudian itu pun agak lama ya Ustadz ya, karena Pak supir kami juga lagi dutai dia kan. Akhirnya saya bilang, Pak supir, ayo berangkat. Oh ya, berangkatlah kami. Di perjalanan qadarullah ya kan, untuk mengelakkan bus. Joki ya. Bus atau katanya mobil pribadi. Mobil pribadi. Karena selisihan gitu kan di pas tekongan, apalagi jalannya sempit. Nah, bus kami itu tadi akhirnya agak ke pinggir dia sebelah kiri.
Dan dia nggak tahu kalau di situ ada mepet ke ya mepet ke apa gunung. tebing ya kan, ke bukit-bukit. Dia nggak tahu bahwa apa namanya kalau di luar jalan itu apa namanya? Iya, ini jalan, pinggir jalan itu apa namanya? Bukan paret, apa namanya? Lupa pun namanya. Jadi dia minggir ya kan, dia nggak tahu kalau itu paret, akhirnya ambles itu, ambles. Yaudah. Karena nggak paret itu, karena lembab dia ya. Bisa jadi lembut dia di tanah itu kan kena air. Apa namanya istilah ini kalau jalan pinggir jalan itu apa namanya? Bahu jalan nggak? Bukan. Bahu jalan itu beda lagi. Berem. Ya. Udah ambles kan, kami menunggulah. Akhirnya penumpang disuruh turun semua. Kemudian didongkrak segala macam kan. Minta tolong, nggak ada yang nolong ya. Iya, soalnya gini, kalaupun mau digaskan waktu itu supaya apa namanya bisa keluar dari jebakan itu tadi, dua gendangnya makin masuk bannya ke dalam, makin masuk. gitu kan, atau terbalik dia, karena kan roda miring, sebelah kanannya sudah miring kan gitu. Nah akhirnya kami tunggu sembari berusaha untuk mencari bantuan. Dari para supir truk untuk menarik bus kami. Akhirnya 3 jam berlalu ya Ustaz ya, 3 jam kami di situ. 3 jam ya. 3 jam. Jadi saking suntuknya nih ya teman-teman ya. Ya saking suntuk. Kami pas pula membawa Panji sang petualang. Ya. Nyambung. Panji sang petualang. Ya berkat doa dia juga lah akhirnya 2000. Iya. Iya, lucunya lagi kan, di perjalanan itu sembari menunggu bus kami sebenarnya main-main aja bisa keluar dari jebakan tanah tadi, akhirnya adalah kotak aqua yang kosong waktu itu. Jadi kami taruhkanlah di depan orang yang jongkok di situ dari apa penumpang kami gitu kan. Pemirsa, apa yang terjadi? Begitu ada orang lewat dilutarkan uang 2000 waktu itu, sampai minta sedekah kami. Masuk 2000 ke kardus itu. Ya udah, akhirnya dengan senang hati pula dia dapat 2000 katanya gitu kan. Aduh, itulah perjalanan yang luar biasa Ustaz. Sampai di sana akhirnya setelah 3 jam menunggu ada apa itu waktu itu? Tangki. Ya mobil tangki lewat, dialah yang menolong kami, sehingga perjalanan kami sampai ke pantai bebas Merapat itu ditempuh selama 12 jam. Dari jam 2 pagi kami berangkat sampai dengan jam 2 siang. Nah itu pun rutenya udah nggak karu-karuan. Tadinya kami mau mengunjungi 3 tempat. Yang pertama Pantai Bebas Merapat, yang kedua Kebun Binatang Siantar, dan yang ketiga Pas ya. Jadi terakhir 3 tempat. Tapi terakhir karena adanya kejadian-kejadian itu memakan waktu, sehingga hanya satu tempat, yang 2 tempat nggak jadi kami kunjungi. Dan luar biasanya lagi Ustadz Sajali Sinaga, itu semua dilakukan untuk anak TK gitu kan, dan anak tahfiz itu disubsidi oleh yayasan. Masya Allah. Jadi kita berdoa mudah-mudahan Yayasan Islamik Cahaya Iman ke depan ya semakin maju, semakin jaya, semakin banyak rezekinya melimpah ruah, sehingga perkembangan demi perkembangan yayasan itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hidup Rumah Mengaji Cahaya. Ya kan? Nah, karena kita dapat yayasan yang loyalitas, yang ya kita kenal lah bahwa ini
Tujuannya supaya naik gaji nggak? Nonton loh, Bang Jali nonton. Bukan. Ya nggak apa-apa. Nah, Ada bukan. pun. Karena gini, ya saya paham betul bahwa yang merintis pertama itu kan kami ya. Jadi seluk-beluknya itu saya juga paham, karakter yayasannya juga saya paham. Enggak pun pada diucapkan. Nah, ya saya paham bahwa apa namanya, yayasan kami itu juga sangat-sangat memperhatikan guru-gurunya. Tanpa diminta dia langsung kasih gitu. Iya. Ya. Bukan supaya naik gaji, enggak. Di luar dari konsep itu. Enggak, maksudnya gini, karena saya mengenal karakter daripada yayasan kami ini tadi, saya paham betul bahwa mereka sangat peka terhadap hal itu. Yang penting kan kita tunjukkan aja dulu kinerja kita kan. Soal gaji itu kan nanti ada bonus-bonus yang diberikan gitu ya. Betul. Dan ini menariknya, ini outbound yang kedua ya kan? Outbound yang kedua. Yang tahun kemarin ke Pariban. Ya. Pariban. Itu gratis total. Gratis total. Biaya masuk ya kan? Iya. Biaya transport itu gratis total untuk anak-anaknya. Iya. Gitu. Cuman itu tadi ya kan, jangan sampai anak-anak yang di situ ngaji di situ hanya gara-gara outboundnya. Ya, jangan. Makanya kan tadi yayasan ketat tadi ya. Iya. Siapa yang rajin tadi katanya? Siapa yang rajin itulah yang diajak. Itu yang diajak. Karena kita pengalaman tahun yang lalu Tahun yang itu lalu seperti itu. Yang enggak iya, pernah ngaji. giliran tahu dia mau pergi, dia ngaji. Rajin ngaji. Itu, rajin ngaji. Nah, sudah siap pergi, ya kan? baru. Habis itu goodbye sayonara. Larun nih. Cabut ya, gitu kan. Ya. Intinya Ustaz, semua perjalanan terhadap yayasan ya yang kita hari ini kerja di dalamnya, itu banyak sekali program-program yang direncanakan, tapi semua itu kan hanya sebatas rencana dulu. Ketentuannya kan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Gitu. Iya. Satu lagi kan faktor DN juga kan gitu ya. Dana gitu kan. Ya mudah-mudahan seiring berjalannya waktu banyak dana yang bisa kita himpun, kita alokasikan untuk ke situ. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa jalan-jalan lagi. Tapi jalan-jalan kita tahun depan udah nggak ke keliling Indonesia. Sorry, nggak keliling Sumatera. Iya, luar. Dan nggak keliling Indonesia. Aja, tapi kita umroh sama-sama. Iya. Untuk outbound tahun depan nih bisa request nih, iya, sama yayasan. Boleh. Jadwalnya. Bukan. Jadi tujuan. Iyalah. Jadwal dan tujuan untuk outbound yang akan datang kita namanya safari batin. Itu ke Mekah insyaallah. Umroh gratis. Iya. Insyaallah. Maksudnya outbound tahun depan. Iya, kita request sama yayasan gimana kalau kita itu outboundnya ke Sidamani. Bukan. Jadi si Journey. Air terjun. Sidempuan. Iya, air terjun tuh kan, Sidempuan. Saya udah pernah ke sana Ustaz sekali. Udah pernah ya pantas. Waktu itu perjalanan kami ke rumah si Ustadz Hamid ya, Ustadz Hamid. Tapsel. Taput. Itu lumayan. Pulang itu dari sana kami ke singgah. Waktu ini kan sudah direnovasi ya. Kalau masa kami dulu masih enak kali itu. Macamnya dia alami aja begitu kan. Bebas gitu aja ya kan. Iya, sekarang kan udah dibangun. Iya, dibangun, direnovasi. Bangunan. Dulu saya ada foto di air terjun tingkatnya itu kan Ustaz. Yang ngambil tuh cantik pula apanya. Posisi dia ngambil foto saya. Hilang pula itu. Iya, hilang. Sayang kali, Bah. Ngambil gambar. Kenang-kenangan itu. Itulah Ustaz. Namanya kita ini perjalanan itu banyak lika-liku. Nah, Ustaz harus berdoa dulu ini, betul-betul. Lagian gini Ustaz. Tadi belum. Sekali lagi
dipandu Ustaz doanya. Sebelum berangkat Iya. doa. Ya kayak tahun yang lalu kan Iya, tahun dipandu lalu ya. dipandu aman-aman aja kan. Ya, betul. Nggak ada kendala di jalan. Ya, ada sih ada. Ya itu kan cuman Tapi nggak nggak separah besar, yang iya. sekarang ini. Ya. separah ini. Ya, cuma maklum lah, supir kan bersertifikat. Itu dulu pilot tuh supirnya. Pilot turun profesi jadi supir. Oh, Jadi kadang dia maklum udah ya. biasa bawa Bawa pesawat, disuruh bawa bus gitu dia, suka gagap, maklum lah. Gitu kan. Udah tinggi kapten tuh. Co-pilotnya lagi kan, dapatin dia. Pilotnya udah paten. Dah, masuk kita ke Apa? perjalanan setelah sampai. Pulang ya. Oh, Jangan langsung pulang dulu. Nah, perjalanan kami setelah sampai pemirsa di dulu sana, lah ya kan. kami makan dulu gitu kan. Kemudian beraktivitas sebagaimana biasa, ada yang Nah. berenang segala macam. Nah, ingat ya. Bedanya makan kita di Perapat sama Kisaran 2 kali lipat. Ya, kalau di kisaran Kan? 10.000, Udah dapat. ini 22.000. Cuman lelenya, lele. Lele goreng sambal hijau waktu itu ya. Iya. 29.000 Sama majang mandi. sama mandi. Di sini Aduh. udah muntah-muntah ya. Di sini udah entah apa-apalah menunya kan. Mungkin daging, udang ya kan, cumi dan lain sebagainya. Di sana lele. Mau nambah bakso pula ya. Kentang kali pulanya kan, nasinya cuman semangkok kecil itu. Mau nambah bakso nggak jadi. Jadi kan lucunya pemirsa, setelah kami makan, kami sampai di tempat. Ah, Ini beliau kecarian sama orang yang naik bebek-bebekan. Coba, nah itu Ustaz. Hah? Ceritanya kayak mana ceritanya? bebek-bebekan. Iya, Ya ada. sampai dibilang si Andin itu Buyas. Nah itu kayak mana ceritanya Ustaz? Ya katanya ada. Itu gimana ceritanya? Ceritakan loh. Ya karena kan mau berenang nih. Iya. Ya, katanya mau nantang berenang pula kan. Ya udah saya cari kan, nggak jumpa gitu. Oh gitu. Kebetulan cari nggak dapet, ya udahlah berenang sendiri, ya kan. Berenang ke tepian aja. Jadi artinya waktu Ustadz mau berenang itu, memang Ustadz tengok di situ nggak ada orang yang dimaksud, lantas Ustadz tanya gitu, di mana gitu. Ya, mau nantangi berenang gitu. Oh. Ya. Jago berenang ya kan. Jadi intinya bahwa Ustadz Sajali Sinaga ini ditantang untuk berenang waktu itu ya Ustadz. Oleh seseorang. Terakhir dia milih naik bebean, nggak mau berenang, capek. Ya udah, nggak jadi. Itu kalau nggak salah si Akmal ya namanya, si Akmal atau si Junaidi? Lukman namanya. Lukman. Lukman namanya. Iya. Begitulah perjalanan outbound kami pemirsa dimanapun Anda berada gitu kan, sekaligus perjalanan lika-liku dalam hal apa ini titik-titik Malah apa? dalam hal menata hati gitu ya. Menata hati larinya. Salah, menata mata hati. Enggak. Jadi menata refreshing aja lah. depressing, nggak ada menata-menatanya lah ya. Nggak ada ya. Oke. Jadi ya perjalanan refreshing bukan menata hati. Nah begitupun pemirsa yang dimanapun Anda berada, ini adalah sebuah pengalaman yang tidak pernah kami lupakan gitu kan. Perjalanan yang membawa kami dari hal yang tidak pernah kami duga ternyata itu terjadi, maka sembari kami dituntut untuk bersabar, tapi yakinlah di balik musibah yang kecil yang Allah hari ini berikan kepada kita, sebenarnya Allah ingin menunda daripada musibah yang jauh lebih besar, insya Allah. Terus pulangnya ke hujan. Pulangnya pun akhirnya
kami kehujanan. Nah pemirsa kan bertanya-tanya, tadi perginya kan naik bus, kok bisa kehujanan? Entahlah, nggak tahu apa yang membuat bus kami itu bocor sampai air hujan itu masuk ke dalam busnya, sehingga banyak yang kebasahan waktu itu. Ada lagi kan yang di samping kita itu nyenyak, anaknya tidur kan, terus mamanya pun ikut bobok juga kan. Tahu-tahu udah basah kuyup anaknya. Udah basah kuyup. Iya basah kuyup anaknya. Bu, anaknya udah basah itu bu. Iya, karena apa? Karena tidur tadi nggak sadarkan diri kan, tahu-tahu udah kebes sama air gitu kan. Untung nggak tenggelam kita di dalam bus itu. Gitulah. Ya itu tadi sebenarnya karena supir kita itu kan dari mantan pilot kan, jadi supir bus turun jabatan kan. Jadi dia membawa bus itu tadi macam naik pesawat aja gitu, penuh kehati-hatian dia gitu kan. Ya insya Allah kita Yayasan Islamic Cahaya Iman untuk yang akan datang punya bus sendiri dan pesawat Alien Air. Odong-odong. Supirnya siapa? Supirnya Ustadz Sajali Sinaga khusus, ya kan, ditempah untuk bawa itu. Nah kalau itu pawang hujan aja, jadi nggak kebasahan lagi kita gitu kan. Gimana cocok? Itu pawang ular. Ya dia bisa juga jadi pawang hujan gitu kan, dan pawang ular. Tapi basicnya dia pawang buaya sebenarnya. Ya buaya putih. By the way biasanya kami kalau podcastnya ada kopi dari Torabika, tapi ini karena nggak masuk sponsor ya Ustaz ya, jadi nggak ada pula kopi kami. Nggak kering juga ini batang leher nih. Gatal dari tadi. Aduh. Gitulah Ustaz perjalanan kita kan. Dan akhirnya kami sampai di kisaran. Di kisaran. Luar biasa. Berangkat kami jam 5 sore ya kan dari Perapat sampai kisaran jam berapa? Setengah 12. Anda mau tahu? Anda penasaran? Jam 12 pas. 12 pas ya? Iya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 27 jam, dahsyatnya luar biasa. Harusnya ditempuh 4 sampai 5 jam kita tempuh dari aturan sampai jam 10 ya. Paling lama. Iya, paling lama. Jam 10. Jam 12 molor lagi waktunya. Taubatan nasuha astaghfirullah. Pulang langsung bobo. Iya. Pulang-pulang langsung tipam. Ngantuk capek. Basah. Basah. Nah, oke ya. Oke. Jadi kesimpulannya dari cerita pengalaman kita ini apa Ustaz? Yang pertama, carilah supir yang berkualitas. Bukan sebenarnya bukan berkualitas. Carilah supir yang memang betul-betul supir, bukan dia dari pilot kemudian jadi supir. Inilah yang terjadi sama kami. Tapi kalau cari supir yang sesungguhnya, maka bisa ditempuh 3 jam mungkin. Tapi karena dia pilot dulunya, ya kan, bawa pesawat Lion Air kan. Jadi bawa pariwisata macam bawa Lion Air aja dia gitu kan. Kebetulan co-pilotnya nggak berfungsi gitu kan pada saat di bus itu. Gitulah. Ya kan? Maka serahkanlah segala sesuatu itu kepada yang ahlinya, supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Ya kan, makanya resiko. Karena kan kalau dia biasa bawa pesawat, bawa bus kan biasanya cukup gagap gitu kan. Tapi kok disuruh bawa angkong, mudah-mudahan nggak gagap dia.
karena itu udah biasa. Memang betul. Aku ngerasakan duduk dekat supir tuh kan. Ustadz Sajali Sinaga aja biasanya dalam bus itu nggak pernah muntah, ya kan? Nah ini beliau saking handalnya supir kami sampai mual terus gitu ya. Awak pun terkejut-kejut, apa nggak goncang perut awak kan? Iya, itulah karena dari pilot tadi. Makanya jangan cari supir yang dari pilot ya. Yang memang supir aja lah udah, jangan yang dari pilot gitu. Mudah-mudahan supir kami nonton nih. Iya. Ya, bukan maksud apa-apa ya Pak supir, ini sekedar ya kritikan aja. Apa namanya? Masukan. Iya kan. Sebenarnya supir itu adalah ya jantungnya ya, peran utama di situ ya kan. Jadi apapun ceritanya ya kita kasihlah dia semangat ya kan. Kalau kami ini Pak Sob mau dibawa kemana terserah kita. Ya terserah aja lah, mau ke jurang kan gitu ya kan. Tapi alhamdulillah Allah masih berikan keselamatan kepada kami sehingga kami pulang kami pergi dan pulang dengan selamat sampai tujuan. Nyawa kita di situ terakhir kayak mana tuh? Ya itu sudah qadarullah. Apalagi mau dibuat. Namun apa daya. Namun apa daya. Orang tak sudi malu semalu-malunya, namun apa daya orang tak suka. Nah, gitu kan. Ada Luar biasa. pesan dari Ustadz yang mau disampaikan sama yang ngajak berenang tuh, ada nggak pesannya mau disampaikan? Enggak, maksudnya supaya dilanjutkan lagi perlombaan berenangnya tadi Sangrila kayak. Iya, saya ingin betul-betul kalau memang ada niat nggak masalah hubungi aja ya kan. Kalau ada mau ya siapapun dia kalau mau lomba berenang sama Ustadz Sajali, ayo silahkan. Berenang, kalau menang dari Ustadz Sajali dia kasih cybernya 40 menit. Ya, oke ya. Teman-teman, itulah pengalaman kami selama outbound ya di Kota Prapat ya. Jadi suka duka kami ini bisa diambil ibrohnya. Yang nggak penting ya silakan dibuang ya. Jangan lupa setelah ini kita ngopi. Ya. Ngopi. Kalau nggak suka ya dibuang aja. Kalau yang mana yang bagus diambil. Oke ya. Gimana? Ulangi sekali lagi. Gimana? Kalau yang nggak penting dibuang aja. Kalau yang nggak penting dibuang aja. Betul. Kalau menurut pemirsa nggak penting. Tapi kalau menurut pemirsa penting, diambil ibrohnya. Yakin. Iya. Jadi gimana? Cobalah sampaikan pesan-pesannya gimana? Ya kalau nggak yakin tuh gimana? Kalau yakin tuh gimana? Ya gitu. Kalau menurut pemirsa itu bagus, ya diambil sebagai pelajaran atau sebagai kenangan ya kan? Iya betul. Kenangan yang sangat berpengalaman gitu. Kenangan yang pahit atau apa ya kan? Iya betul. Sama gini Ustaz, ada secara fisik itu yang hitam manis tuh ada. Seperti lagu ini saya putar ya. Selalu saja bisa menggoda mata. Lari ke situ. Indahnya pemandangan hari ini. Nah, ini siapa yang ini maksudnya? Kurang lengkap kalau tak ada kopi. Si kopi rupanya. Oke teman-teman ya. Oke, cukup sampai sekian. Sampai di sini dulu. Kita lanjutkan ya.
video berikutnya dari channel Sajali. Jangan lupa Kopi. like, komen, subscribe di channel Sajali Sinaga. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.